Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Tim nasional kita, Garuda Muda, ya sejak kemarin berangkat itu tepatnya Jumat sore, tiba di Hanoi. Ya, setelah tiba di Hanoi, rombongan itu langsung meneruskan perjalanan menuju ke salah satu provinsi ya, di Puto sana, karena kita akan bertanding di Stadion Fitri. Nah, itu sekitar ya 80-an lah kilometer dari Hanoi. Jadi memang cukup melelahkan juga. Tapi tidak mengapa. Suasana sekarang sudah oke, sudah kondusif, dan barusan saya coba menghubungi manajer tim Pak Sumarji untuk menanyakan apa kabar Pak Sumarji, Pak Manajer. Ya, baik-baik saja. Dan kondisi tim untuk menghadapi Vietnam pada pertandingan besok gimana? Semua bugar, sehat, alhamdulillah, kata Pak Marji. Dan sekarang ya Pratama Arhan dan kawan-kawan sedang fokus untuk melakoni laga krusial, laga yang sangat penting melawan tim kuat, karena ini tim senior kan, untuk Vietnam menghadapi tim kita yang masih muda-muda. Ini anak-anak muda masih rata-rata 22 tahun yang dipersiapkan ke SEA Games Bangkok tahun depan, karena Indonesia itu sebagai juara bertahan. Jadi nggak mengapa ya, tidak perlu takut, jangan gentar, karena ini tim muda, kita berhadapan dengan tim senior. Nah, tim senior Vietnam ini di dalamnya tuh ada Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Linh, kemudian ada Nguyen Van Tong. Ya, bagus, kuat Van Kang tuh di gelandang mereka. Nah, mereka ini adalah pemain-pemain yang berhadapan dengan tim di pra-Piala Dunia kita yang sekarang sudah lolos ke putaran ketiga kan, karena satu-satunya dari Asia yang mewakili putaran ketiga cuma Indonesia. Nah, di putaran kedua kita menghadapi Vietnam, kita menang 1-0 di Jakarta dan menang 3-0 di Hanoi. Nah, itu rata-rata semua ada sekarang ya, ada hampir 80-an% ya, atau akan mendekati 90% tuh mereka masih berada dengan tim Vietnam saat ini untuk menghadapi pemain-pemain muda kita. Ya, jadi bisa dibayangin levelnya. Jadi mereka sudah ketemu dengan Jai Ises, Tom Hai, Ragnar, Orat Mangun, Ivar Jenner, semua. Mereka sudah Jordi, pemain-pemain dari Vietnam ini. Mereka akan ketemu dengan adik-adik kita ini, tetapi tidak perlu merasa takut menghadapi dengan Vietnam, biasa aja. Ya. Kita bermain, enjoy, nikmati aja, jangan tegang menghadapi dengan Vietnam. Dan itu menjadi harapan bagi Pak Manajer. Pak Sumarji juga udah bilang, sudah memberikan motivasi kepada pemain-pemain, sudah coba move on, lupakan hasil 3-3 draw di Manahan Solo melawan Laos. Tapi sekarang fokus konsentrasi itu ada di Vietnam. Nah, Ketua Umum Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa kita tidak terlalu berekspektasi tinggi untuk bisa menang melawan Vietnam. Menang itu luar biasa, bonus yang pencapaian yang bagus sekali ya. Tapi ya realistis aja, imbang sudah bagus. Bahkan Pak Ketua bilang sudah luar biasa kalau kita bisa menahan imbang tim senior dari Vietnam, karena tidak main-main mereka untuk menghadapi AFF ini atau ASEAN Cup. Nah, mereka berlatih di Korea. Ini luar biasa persiapan mereka dengan klub-klub bagus ada di Liga Utama Korea Selatan, dan hasilnya mereka selalu menang. Jadi makanya mereka diunggulkan dalam pertandingan ini. Tapi walaupun mereka diunggulkan lawan kita tetap bermain dengan mereka. Sekalian saya bilang tadi kan, jangan gentar, nyali harus kuat. Mental kita itu yang terus digaungkan oleh STY, oleh Pak Sumarji untuk anak-anak kita harus bermain dengan baik untuk melawan Vietnam. Ya, walaupun tanpa Marcelino Ferdinand yang kemarin mendapatkan 2 kali kartu kuning, langsung kartu merah, yang istirahat, tidak boleh bermain melawan Vietnam, nanti tersedia melawan Filipina pada tanggal 21 Desember yang akan datang. Tapi Lino ikut bersama dengan tim. Dia tetap dibawa oleh STY. Ya, perlunya untuk Lino karena biar bisa terus berdampingan dengan skuad yang ada. Dia bisa memberikan motivasi buat rekan-rekannya bertanding melawan Vietnam. Dan Lino akan duduk di tribun ya untuk menyaksikan perjuangan dari Asnawi Bangku Alam dan kawan-kawan dalam pertandingan melawan Vietnam ini. Nah, pemain-pemain yang sudah disiapkan oleh STY itu
terutama siapa yang menggantikan Lino, ini tetap masih menjadi rahasia. Tapi menurut saya Victor Detan lah yang pasti akan bermain untuk mengisi ketika Lino tidak ada. Skemanya pun ya walaupun STY tetap doyan dengan 3-4-3, tapi saya memikirkan melawan ini Vietnam. Ya tidak mudah, mereka sangat kuat. Nah, STY mungkin bisa memikirkan untuk bermain dengan lebih dalam, bermain bahkan dengan 5 pemain belakang, 5-4-1. Kalaupun satu striker, udah Rafael aja di depan. Ya, nggak perlu lagi ada misalnya ada Hoki, ada Arkan Kakak, sudah satu aja. Ya, karena bagi kita kan kita mengincar adalah hasil seri. Ya, ketika juga saya tanya tadi ngobrol dengan Pak Sumarji, ya memang target kita adalah seri, Bung. Ya, itu yang kita akan bidik lawan Vietnam karena semua tahu Vietnam ini kelasnya untuk saat ini dibandingkan dengan tim U22 kita kan mereka tim senior yang sudah matang. Jadi kami ingin mengincar ya imbang aja. Sebelum balik ke kandang kita bersiap melawan Filipina dan kita bisa menang melawan Filipina, ya, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk lolos ke semifinal. Makanya saya pikir dengan formasi 5-4-1 itu bagus buat kita. Kuat di belakang. Memang kalau melihat dengan 3-4-3, ketika kita dalam transisi permainan dari menyerang ke bertahan itu akan terbentuklah menjadi 5 karena 2 flank kita di kiri dan kanan itu akan turun membantu 3 back sejajar kita kan. Katakan kita bermain dengan Donitri, Kadek, dan Ferrari. Nah, maka 2 flank yang diisi oleh Asnawi dan Arhan ini yang ketika mendapat tekanan tentunya akan turun membentuk jadi 5. Biasanya begitu. Ya dalam formasi 3-4-3 kan fleksibilitas aja yang terjadi di sana. Tapi dari awal saya pikir harus dengan 5 aja. 5 sudah aneh. Jadi ini yang sangat kuat. Nah, kemudian 4 di tengah itu yang kuat dalam bertahan dan kita melakukan counter attack. Artinya serangan-serangan balik kita yang kita lakukan terhadap Vietnam, mengunci mereka di tengah karena kuat Van Kang itu dan teman-teman ya Fitri itu bagus ya bermain di tengah. Jadi kalau kita di tengah itu katakan ya tidak ada pilihan lain, ada Arkan Fikri ya apa boleh buat, ada Robi Darwis kalau mau dalam bertahan. Robi Darwis sangat kuat dibandingkan mungkin memainkan Sanadin Faris di sana, katakan di sana ada Sanadin Faris ya yang bisa diandalkan tuh Raihan Hanan ya, tapi semua kan tergantung dari STY karena STY yang pasti akan menurunkan pemain-pemain bertanggung jawab. Tapi kalau kita ingin dengan pertahanan yang kuat, maka Arkan Fikri dan juga Robi Darwis ini baik di dalam mendukung 3 back tengah kita kan, Kadek, ada Ferrari dan dengan Doni dari sana. Ya kemudian kita taruh di flank itu ya bisa aja Ronaldo Kuate mungkin ada sana dan Detan, Victor Detan bisa bermain. Jadi kita cukup satu striker aja ya untuk dengan Rafael yang untuk mengganggu di kotak penalti lawan. Nanti serangan-serangan balik kita akan dibangun tentunya dengan penyerang dari Arhan akan sangat membantu. Asnawi juga akan membantu dari sisi flank untuk naik, untuk crossing atau dengan Ronaldo Kuate dan Detan yang siap membantu Rafael di depan. Saya pikir ini suatu hal yang sangat baik untuk dipikirkan oleh STY menghadapi Vietnam. Tapi kembali lagi saya bilang ya semua di STY karena kita juga tidak tahu ya apa yang akan diinginkan oleh STY. Bisa saja dengan komposisi pemain yang berbeda lagi yang tampilkan STY yang membuat kejutan yang pemain A, B, C yang kita tidak harapkan masuk karena kan memang sulit ditebak. Tapi kalau kita bermain dengan cara ya seperti yang saya bilang tadi dengan komposisi seperti itu, ini akan jauh lebih bagus buat tim kita kalau ingin mencari hasil imbang melawan Vietnam. Apapun yang dilakukan oleh tim kita harus bisa mendukung ya, terus memberikan motivasi buat mereka, mengkritisi boleh. Kalau mereka memang jelek ya kita harus bilang jelek dan harus mengkritisi membangun, jangan membabi buta tentunya. Ya apalagi menghujat mereka. Tentunya ada solusi-solusi yang kita kasih di sini buat perbaikan tim nasional. Dan Arhan ya tetap akan menjadi andalan untuk lemparan bola-bola matinya karena ini menjadi kekuatan kita dan juga diantisipasi oleh pihak Vietnam. Karena mereka tahu dengan ikutnya Arhan sudah terbiasa bermain dengan tim senior kita dan berhadapan dengan Nguyen Quang Hai dan Nguyen Ten Lin dan kawan-kawan. Nah, mereka tahu soal kapasitas lemparan Arhan karena kemarin melawan Laos kan bagaimana lemparan-lemparan dia yang menghasilkan gol. Selalu menghasilkan gol setiap Arhan mengambil posisi karena sulit lemparan ke dalam ini sulit untuk diantisipasi oleh penjaga gawang lawan dengan lemparan yang begitu jauh yang dibuat oleh Arhan. Nah, Vietnam katanya akan mengantisipasi ini, menyiapkan strategi khusus untuk bisa meredam lemparan-lemparan dari jarak jauh Arhan. Ya, semoga kita bisa tampil maksimal, mendapatkan hasil positif melawan
Vietnam, sehingga kita bisa pulang dengan kepala tegak. Jadi kita terus memberikan doa, dukungan buat tim nasional. Kita semoga bermain lebih bagus lagi daripada pertandingan melawan Laos yang ya kurang mengenakan lihatnya. Ya kacau balau di dalam hal kita membuild up serangan, transisi permainan yang jelek, ya passing-passing yang masih berantakan ya melawan Laos. Semoga itu ada perbaikan. STY sudah mengevaluasi dan tim kepelatihan sehingga kita akan jauh lebih baik ketika menghadapi Vietnam. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.